Pemirsa, apa kabar? Saya Lilius Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 12 Juli. Liburan musim panas baru saja mulai, telah banyak terjadi kecelakaan tenggelam. Kemarin di Taoyuan diberitakan terjadi kecelakaan pada 7 siswa SMP yang bermain air dekat Xiao Ulai Skywalk. 3 diantaranya jatuh ke sungai dan hilang. Setelah diselamatkan, tetap saja tidak tertolong. Tanggal 11 pukul 1 siang, 7 siswa SMP bertemu untuk bermain air di Sungai Yuinei dekat Xiao Ulai Skywalk di Taoyuan yang tidak terbuka untuk umum. Malangnya kecelakaan terjadi, 4 di antara mereka menuju tempat yang dalam, 3 di antaranya jatuh dan tenggelam dan 1 terjebak di seberang. 经过一番搜索后，发现在水底下被漩涡卷住，无法脱困，立即着潜水装备下水将3人救起。 Petugas berupaya menyelamatkan korban, namun saat diselamatkan, 2 di antaranya tidak bernafas dan tidak ada detak jantung dan segera dilarikan ke rumah sakit. Malangnya ketiganya dinyatakan meninggal setelah upaya pertolongan tidak membuahkan hasil. Ketujuhnya adalah lulusan SMP dan diterima di SMK tanggal 11. Mereka berkumpul untuk bermain namun malah berakhir naas. Di hulu Sungai Yuinei tempat kecelakaan terjadi ada tanda peringatan yang mengumumkan dilarang bermain air dan pagar dipasang di sekitar area untuk mencegah warga masuk. Badan pengelola area wisata menemukan sebagian pagar dirusak oleh warga dan telah memperbaiki secepatnya. Kantor pengelola area wisata menyampaikan warga hanya bisa dinasehati untuk tidak main air dan tidak ada sanksi yang terkait. Kedepannya akan meminta polisi untuk memperkuat patroli. 在暑假的期间，我们都会进行相关的巡逻跟劝导。我们也发现了周边的围篱有被民众破坏的迹象，那我们也会尽快的来修复。 Selain itu, kemarin malam di bawah jembatan Sanmei, Desa Alisan Ciai, 3 pria terjebak di atas gundukan pasir saat air sungai pasang. Tim penyelamat menolong ketiga orang tersebut dengan melemparkan pistol tali dan memasang tali. Untungnya tidak ada yang terluka. Selain itu, hari ini di Ilan terjadi kecelakaan lalu lintas. Sebuah mobil taksi menabrak bus TK dari samping. Karena kerasnya benturan, bus terbalik, 12 anak kecil dan seorang guru luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Untungnya semua hanya luka ringan. Sebuah bus TK terbalik di pinggir jalan. Kaca depan mobil pecah, buku dan tas sekolah anak-anak berserakan di dalam mobil. Bus ini terbalik setelah ditabrak oleh taksi di persimpangan Jalan Sehang dan Jalan Shifeng, Kota Ilan. Satu persatu anak tersebut dinaikkan ke mobil ambulans dan terus menangis karena luka-luka dan semua dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Total 12 anak dan seorang guru yang mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Hasil penyelidikan awal dari polisi, kedua pengemudi tidak mengonsumsi alkohol. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan. Gunung Maca di Ilan adalah tempat wisata yang sangat populer bagi selebriti internet. Namun tidak mudah untuk didaki. Ada warga yang menyarankan membangun kereta gantung. Namun setelah dievaluasi, Pemkab menilai tidak sejalan dengan manfaat ekonomi dan dapat mempengaruhi lingkungan dan ekologi alam. Hal ini memicu debat hangat pihak pro dan kontra. Untuk menikmati pemandangan di Gunung Maca Ilan, kita harus mendaki jalan sepanjang 5,3 km. Lereng yang curam juga membuat para lansia enggan mendaki. Kadang wisatawan dikabarkan tidak kuat untuk turun gunung dan harus dibantu oleh petugas pemadam kebakaran. Hal ini dianggap sebagai pemborosan kinerja, maka ada warga setempat mengusulkan dibangunnya kereta gantung. 有时发生这个救护的时阵呢，要消防车要去嘛真无方便，要救护车要去嘛真无方便。 Pemkab Ilan menilai pembangunan kereta gantung tidak sejalan dengan manfaat ekonomi dan dapat memengaruhi lingkungan dan ekologi alam. Hal ini memicu kritik bahwa mereka tidak berniat mengatasi masalah. Pemkab menanggapi proyek belum rampung dan akan mencari konsensus lokal. Pada gerbang masuk Gunung Maca dapat terlihat banyak pengunjung yang hendak mendaki gunung bahkan pada hari biasa. Saat ditanya apakah pantas membangun kereta gantung di daerah setempat, para turis memiliki pendapat berbeda. 长辈我70几岁我也喜欢，因为我也爬不上去啊，不敢爬上，是不敢爬。我觉得太无聊了。为什么？为什么？很无聊。为什么就是要给人家爬山的？是长辈你会岁数到了，你爬不上去就不要到智母山、端某茶山。是。 Pondok Semu berada di ketinggian 884 meter di atas permukaan laut. Apakah pembangunan kereta gantung akan mengurangi hobi para pendaki gunung atau bahkan merusak pemandangan dan ekologi alam karena membludaknya arus pengunjung?
Ini merupakan masalah yang perlu dipertimbangkan secara cermat oleh Pemkab. Negara-negara adikuasa Barat pernah menjarah peninggalan budaya berharga dan sumber daya alam negara Asia dan Afrika di masa lalu. Beberapa tahun terakhir ini, banyak negara mulai mengembalikan barang yang disita dan dijarah dan meminta maaf secara resmi. Tanggal 10, pemerintah Belanda mengembalikan peninggalan budaya berharga yang dijarah selama masa penjajahan Indonesia. Tanggal 10, Belanda dan pemerintah Indonesia merampungkan upacara penandatanganan yang berlokasi di kawasan Leiden. Belanda secara resmi mengembalikan peninggalan budaya berharga yang disita dan dijarah selama era kolonialisme Indonesia kepada pemerintah Indonesia. We are really delighted. No? This is a very historical moment for both of us, I think Indonesia and Netherlands, and the relationship between the two. Pemerintah Belanda minggu lalu mengumumkan mereka akan mengembalikan lebih dari 400 buah peninggalan budaya yang dijarah selama era kolonialisme Sri Lanka, mencakup ukiran patung batu candi dari abad ke-13, perhiasan berharga, dan produk emas yang dijuluki harta karun Lombok. For example, these statues that are standing behind me, they have a particular role in rituals. So bringing them back, meaning that we would reintegrate them into their cultural context. And that is, of course, of symbolic importance to us. So it's a historical important moment, not only for, I think, the Netherlands and Indonesia, it's also an important moment for the world. Belanda mendirikan East India Company tahun 1602 dan menjajah Jakarta tahun 1619. Belanda kemudian ditaklukkan oleh tentara Jepang dan meninggalkan Indonesia tahun 1942. Jepang menduduki Indonesia hingga dikalahkan tahun 1945. Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus tahun itu, namun Belanda menolak mengakuinya dan menggunakan kekuatan untuk menekannya. Hingga 27 Desember 1949 baru akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Raja Belanda secara pribadi mengunjungi Indonesia pada Maret 2020. Ia meminta maaf secara langsung kepada pemerintah Indonesia dan mengakui bahwa Hari Kemerdekaan Indonesia adalah 17 Agustus. Selama beberapa tahun terakhir, sejumlah negara termasuk Jerman, Prancis, dan Belgia secara bertahap mengembalikan peninggalan budaya yang dijarah selama era kolonialisme Afrika Timur dan juga melakukan introspeksi dan meminta maaf atas perilaku kolonialisme di masa lalu. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan Festival Lari Dikejar Banteng di Spanyol. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.